Ketulusan hati. Chapter 30. Pagi ini, aku terbangun dengan kondisi tidur yang sendirian. Padahal jam dinding baru saja menunjukkan pukul jam 3 pagi. Tidak mungkin kan kalau Mas Satria sudah berangkat kerja sepagi ini. Kulemparkan pandangan ke seluruh penjuru kamar, namun tak ada sedikit pun tanda-tanda keberadaan Mas Satria. Kemana dia? Aku bergegas mencari jilbab bergoku. Lalu kulangkahkan kaki ini mencari Mas Satria di luar kamar. Dan ternyata benar, ia sedang asyik menelepon seseorang di luar kamar. Bahkan sampai ia tak menyadari bahwa aku telah berada di belakangnya. Pastikan semuanya sesuai rencana. Saya tidak mau ada yang cacat. Hanya itulah satu-satunya kalimat terakhir yang kudengar, sebelum ia menyadari keberadaanku. Maksudnya apa ya? Mas Satria memang benar-benar sosok laki-laki yang misterius untukku. Tak ada sedikit pun sikapnya yang mudah aku tebak. Kok kamu udah bangun? Tanyanya sambil mengusap lembut pipiku. Aku hanya mengangguk perlahan tanpa menjawab. Akan kuajak kamu menemui kisah yang tak akan kamu lupakan, sayang. Kali ini mataku semakin terbuka lebar. Kisah yang tak akan aku lupakan, maksudnya apa? Ya Latif, jagalah hati suamiku dari egonya yang terlalu tinggi. Aku sangat takut, suamiku sedang merencanakan hal yang buruk. Astagfirullah, kenapa akhir-akhir ini aku menjadi lebih mudah untuk suudzon dengan Mas Satria? Mas, maafkan aku. Setelah salat subuh berjamaah, aku langsung diajak untuk masuk ke mobil. Selama perjalanan pun tak ada satu patah kata pun yang ia ucapkan. Bahkan aku sendiri pun tak berani memberikan pertanyaan apapun. Namun, tak beberapa lama, ia malah menghentikan mobilnya di sebuah bandara. Apa? Bandara? Sebentar, ku pastikan lagi. Namun, tak beberapa lama, ia malah menghentikan mobilnya di sebuah bandara. Apa? Bandara? Sebentar, ku pastikan lagi. Ya, ini memang benar-benar sebuah bandara. Sesampainya di bandara, tanganku digenggam erat olehnya. Diajaknya aku ke area terminal jet pribadi. Oh tidak, suamiku memiliki jet pribadi. Seminim itukah pengetahuanku tentang Mas Satria, sampai aku tak tahu sedikit pun kalau ia memiliki jet pribadi? Tak ada kata-kata yang sanggup kukatakan pada Mas Satria. Sementara ia sendiri hanya memandangiku sambil sesekali tersenyum. Banyaknya pramugari yang menyambut kami pun, hanya aku balas dengan tatapan heran. Biasanya aku hanya menggunakan pesawat biasa, tapi kali ini, kamu mau minum?
atau mau makan? Tanya Mas Satria mengagetkanku. Aku hanya menggeleng perlahan. Perutku sama sekali tak meronta minta diisi. Padahal sejak pagi perutku belum diisi apapun. 15 menit asyik melihat-lihat dekorasi jet pribadi Mas Satria. Aku malah diserang rasa kantuk. Entahlah, apa yang akan terjadi selanjutnya. Toh, Mas Satria juga tiba-tiba saja menghilang entah kemana. So, bagaimana rasanya menjadi sendirian di tengah pesawat pribadi seperti ini? Lebih baik aku tidur, daripada harus bersusah payah memikirkan jawabannya. Kurasakan kantuk masih menghinggapi tubuhku. Tapi samar-samar juga, ku dengar suara Mas Satria membangunkanku. Sayang. Ku buka mataku, menatap mata suamiku yang berjarak sangat dengan wajahku. Ya Allah, begitu besar kuasamu, hingga menciptakan makhluk sepertinya. Ku belai lembut wajah suamiku yang terus tersenyum. Kita sudah sampai, yuk turun. Sudah sampai, di mana? Pemandangan yang ada di luar pesawat pun sama sekali tak ku kenal. Lalu aku sedang ada di mana ini? Senyenyak itukah aku tidur, sampai aku tak tahu kapan pesawat ini landing dan take off. Diraihnya tanganku mengikuti jejak langkahnya. Dan hawa di sini benar-benar berbeda. Ya, sangat berbeda. Sama seperti saat menaiki pesawat, kini saat turun pun kami disambut dengan tatapan senyuman yang begitu hangat. Loh, itu tandanya, aku berada di Jepang? Mas, kita ada di Jepang? Ku beranikan diri untuk bertanya padanya. Namun, apa jawaban darinya? Hanya sebuah senyuman manis darinya. Ya Allah, Mas, kenapa senyummu berubah manis sekali sih? Doakan aku agar tak menderita diabetes ya, Mas. Sekitar 20 menit menempuh perjalanan meninggalkan bandara. Kami pun sampai di sebuah tempat yang cukup ramai, dan sesuatu yang semakin membuatku tak bisa berkata-kata. Bunga sakura. Ya Allah, terima kasih telah mengizinkan aku melihat Hanami di negara asalnya. Kamu suka? Digenggamnya erat tanganku saat aku terbelanga melihat indahnya bunga sakura yang sedang bermekaran ini. Mas, kurengkuh tubuhnya erat, terima kasih, I love you. Ia membalas dekapanku penuh cinta. Ku tatap matanya yang tajam penuh arti. Kini aku perlahan mengerti, bagaimana rasa cintanya untukku. Can you see for our performance? Tanyanya lekat padaku. Ku balikkan tubuhku untuk melihat apa yang tengah ia maksud. Subhanallah, betapa indahnya, ia memberikanku sebuah kejutan yang indah. Dengan dikelilingi beberapa orang, indahnya bunga sakura itu disusun sedemikian rupa untuk membentuk love, dengan tulisan namaku dan suamiku.
Do you like this? Tanyanya merengkuhku dari belakang. Mas, Masya Allah, terima kasih. Kembali kurengku erat tubuhnya. Sesekali juga ia kecup wajahku, yang tengah menangis bahagia. Ku habiskan waktuku bersama dengannya di tengah hamparan bunga sakura yang sangat indah ini. Ku abadikan setiap momen kebersamaanku dengannya melalui ponsel kami. Kini kami benar-benar seperti sepasang muda-mudi yang tengah dilanda gelora asmara. Tak akan kubiarkan masa-masa indah seperti ini berlalu begitu cepat. Selalu kupanjatkan doa pada Sang Pemilik bumi dan langit, agar keindahan tak membuatku lengah dan melupakannya. Kini aku semakin yakin pada diriku sendiri, bahwa aku telah larut dalam perasaan itu, perasaan mencintai pada suamiku sendiri. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.